warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faras Dian Putri, NIM 2304-2037. Baiklah, pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik ini, saya akan membahas tentang formulasi dan implementasi kebijakan publik dalam konteks politik. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu formulasi dari kebijakan publik. Pengertian formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses penyusunan dan perumusan alternatif solusi terhadap suatu masalah publik yang kemudian dipilih sebagai kebijakan. Nah, tapi ini merupakan hasil yang penting dalam siklus kebijakan karena menentukan arah dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang berfokus pada penyusunan alternatif solusi terhadap masalah publik. Menurut William N. Dunn 2003, formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan suatu masalah publik yang kemudian dipilih sebagai tindakan dari pemerintah. Yang kedua ada kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dan administrasi. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dan administrasi yang berarti bahwa kebijakan ini tidak hanya disusun secara teknis pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan atau kekuasaan dari aktor politik. Nah, dalam proses politik ini terjadi interaksi, negosiasi, dan konflik kepentingan antara berbagai pihak seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Sementara itu, dalam proses administrasi, kebijakan diimplementasikan melalui mekanisme birokrasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan kombinasi antara aspek politik dan administratif. Kenapa proses kebijakan tidak terlepas dari kepentingan dari berbagai aktor? Proses kebijakan tidak terlepas dari kepentingan berbagai aktor karena kebijakan publik mencangkup kepentingan banyak hal pihak seperti memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Di dalam prosesnya, berbagai aktor seperti pemerintah, legislatif, dan kelompok kepentingan lain dan masyarakat yang terlibat berusaha mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, adanya kekuasaan dan dinamika politik menyebabkan proses kebijakan tidak bersifat netral, melainkan diwarnai oleh negosiasi, kompromi, dan konflik kepentingan. Singkatnya saja dapat disimpulkan yaitu proses kebijakan tidak terlepas dari kepentingan berbagai aktor dikarenakan yang pertama terlibat berbagai banyak pihak, yang kedua adanya perbedaan kepentingan, yang ketiga dipengaruhi oleh kekuasaan, dan yang keempat berlangsung dalam area politik. Selanjutnya ada formulasi dan implementasi menjadi tahap penting dalam siklus kebijakan di mana politik sangat mempengaruhi hasil dari kebijakan. Formulasi dan implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan karena menentukan arah dan keberhasilan suatu kebijakan publik. Formulasi kebijakan berkaitan erat dengan perumusan solusi terhadap suatu masalah publik, sedangkan implementasi merupakan tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Keberhasilan dari suatu kebijakan sangat tergantung pada ketepatan perumusan dan efektivitas pelaksanaannya. Selain dari itu, di mana politik sangat mempengaruhi hasil kebijakan karena adanya interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang berbeda, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali merupakan hasil dari kompromi politik. Selanjutnya, formulasi kebijakan adalah proses perumusan solusi atas masalah publik. Apa itu artinya? Artinya yaitu formulasi kebijakan adalah tahap ketika pemerintah mencari solusi untuk masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, masalah yang terjadi itu berupa kemiskinan, pelayanan yang buruk, pengangguran. Nah, jadi pada tahap ini pemerintah belum bertindak, tetapi masih merencanakan solusi terbaik. Yang kedua, melibatkan identifikasi masalah, penyusunan alternatif, dan pemilihan dari kebijakan. Apa itu artinya? Yaitu identifikasi masalah, yaitu menentukan apa masalah yang akan diselesaikan. Tidak semua masalah jadi kebijakan, tetapi harus dipilih mana yang lebih penting terlebih dahulu. Yang kedua, penyusunan alternatif. Apa itu penyusunan alternatif? Yaitu membuat beberapa pilihan solusi. Itu tidak hanya satu cara, tetapi beberapa opsi. Misalkan opsi pertama kita gagal, mungkin ada opsi kedua, tiga, dan empat untuk kita laksanakan sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan.
Dan yang ketiga yaitu pemilihan kebijakan, yaitu dari berbagai alternatif dipilih yang paling tepat yaitu adanya pertimbangan biaya, manfaat, dukungan politik, serta ini adalah tahap dari keputusan. Jadi dapat disimpulkan yaitu formulasi kebijakan merupakan proses perumusan solusi atas masalah publik yang melibatkan beberapa tahap penting yaitu identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, dan pemilihan kebijakan terbaik. Nah, pada tahap identifikasi masalah, pemerintah menentukan masalah yang perlu diselesaikan. Selanjutnya, disusun berbagai alternatif solusi yang kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Proses ini tidak terlepas dari pengaruh aktor politik, kepentingan, dan kekuasaan sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali merupakan hasil dari kompromi di berbagai pihak. Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Apa itu implementasi kebijakan? Merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya lagi menjadi dokumen atau aturan tertulis, tetapi mulai dilaksanakannya secara nyata di lapangan. Nah, pada tahap ini, pemerintah berusaha menerjemahkan isi kebijakan ke dalam bentuk program, kegiatan, dan tindakan konkret agar tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat tercapai. Selanjutnya, implementasi tidak hanya sekadar menjalankan perintah, tetapi juga melibatkan proses penyusunan dan penerjemahan kebijakan agar suatu dari kondisi itu di lapangan. Hal ini penting karena seringkali terdapat perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa realita yang terjadi, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak mampu beradaptasi. Nah, dalam prosesnya, implementasi sangat bergantung pada peran birokrasi sebagai pelaksana utama. Birokrasi bertugas mengorganisasikan kegiatan, membagi tugas, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur. Selain dari itu, keberhasilan dari implementasi juga menentukan oleh ketersediaan sumber daya seperti satu, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. Dua, anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan. Tiga, sarana dan prasarana yang memadai. Nah, jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Lanjut yaitu adanya faktor keberhasilan dari implementasi. Tujuan dari kebijakan harus jelas agar pelaksanaan memahami arah dan target kebijakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada sumber daya yang memadai. Kebijakan membutuhkan SDM, anggaran, dan sarana agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, komunikasi harus efektif. Artinya yaitu informasi kebijakan harus jelas, tepat sasaran, dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, pelaksanaan harus mendukung, yaitu sikap dan komitmen pelaksana sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan. Dan yang terakhir yaitu perlu dukungan politik, yaitu dukungan dari pihak berwenang penting agar kebijakan tidak dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dinamika politik dalam formulasi. Adanya tarik-menarik kepentingan, yaitu berbagai pihak memiliki kepentingan berbeda sehingga terjadi negosiasi dan konflik dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, dominasi aktor tertentu. Apa itu? Aktor yang lebih kuat punya kekuasaan atau pengaruh cenderung lebih menentukan isi dari kebijakan. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan dan ideologi. Kebijakan sering dipengaruhi oleh pandangan politik dan ideologi pihak yang berkuasa. Yang keempat, peran media dan opini publik. Media dan masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan melalui tekanan dan opini yang berkembang. Dinamika politik dalam implementasi. Perubahan kepentingan politik. Kepentingan politik tidak bisa berubah sehingga pelaksanaan kebijakan ikut terpengaruh. Yang kedua, intervensi kekuasaan, yaitu pihak tertentu tidak dapat bercampur tangan dalam pelaksanaan kebijakan untuk kepentingannya. Yang ketiga, konflik antar lembaga. Apa itu? Yaitu perbedaan kepentingan antara instansi dapat menghambat dalam jalannya kebijakan. Dan yang terakhir, kurangnya konsistensi kebijakan merupakan perubahan aturan atau kebijakan yang tidak konsisten membuat implementasi tidak secara optimal. Analisis politik kebijakan. Analisis politik kebijakan merupakan cara memahami berbagai kebijakan publik sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan kekuasaan yang berbeda.
Kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan pertimbangan teknis atau ilmiah, tetapi dipengaruhi oleh interaksi, negosiasi, kompromi antar aktor politik seperti pemerintah, legislatif, kelompok kepentingan masyarakat. Dalam proses tersebut, setiap aktor berusaha memperjuangkan kepentingannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan, bukan hanya semata-mata solusi terdapat secara rasional. Nah, oleh karena itu, untuk memahami suatu kebijakan secara menyeluruh, penting untuk menganalisis siapa aktor utama yang terlibat, apa kepentingan yang mereka miliki, serta bagaimana proses kebijakan itu berlangsung, dari perumusan hingga implementasi. Dengan demikian, analisis politik kebijakan dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Singkatnya saja yaitu, kebijakan itu tidak hanya hasil dari pemikiran ilmiah, tetapi hasil dari proses politik. Yang kedua, banyaknya pihak terlibat, yaitu masing-masing punya kepentingan masing-masing. Dan yang ketiga, negosiasi, kompromi, dan bahkan ada konflik. Jadi, hasil kebijakan sering bukan hanya ideal, tetapi yang paling disepakati. Dari presentasi tersebut, dapat saya ambil suatu studi kasus dalam dinamika politik dan formulasi dan implementasi kebijakan dalam bentuk bantuan sosial. Contohnya, salah satu contoh kebijakan publik dapat dilihat dari kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul permasalahan berupa ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap formulasi kebijakan terdapat pengaruh kepentingan politik yang dapat mempengaruhi kepentingan penerima manfaat. Selain daripada itu, pada tahap implementasi, kebijakan ini sering mengalami kendala seperti keterbatasan data yang akurat serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan. Akibatnya, tujuan dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dengan secara optimal. Jadi dapat saya simpulkan yaitu dalam materi kita, yaitu kebijakan publik merupakan hasil dari proses kompleks yang melibatkan aspek politik dan administrasi. Tahap formulasi dan implementasi menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan karena menentukan arah serta keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses formulasi, kebijakan tidak hanya terlepas dari pengaruh politik, kepentingan dan kekuasaan sehingga seringkali merupakan hasil dari negosiasi, kompromi dari berbagai pihak. Selanjutnya, pada tahap implementasi, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor seperti kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, komunikasi yang efektif, sikap pelaksanaan, serta dukungan politik. Selain itu, dinamika politik juga mempengaruhi baik proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan yang dapat menimbulkan berbagai kendala seperti konflik kepentingan, intervensi kekuasaan, dan konsistensi dari kebijakan. Nah, dengan demikian, analisis dari kebijakan tidak hanya perlu melihat aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor politik, aktor yang terlibat, serta proses yang terjadi agar kegiatan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.